Putri. Perkenalkan, saya Michelle. Saya Lucy. Hari ini kami akan menjelaskan hasil analisis kita tentang teori psikoanalisis dari Sigmund Freud. Kami mengambil film Inside Out. Kami memilih film animasi Inside Out karya Pixar karena film ini secara langsung menggambarkan sebuah dinamika emosi dalam diri seorang anak perempuan bernama Riley. Alasan kami memilih tokoh Riley ini karena Riley sendiri adalah tokoh utama, karena seluruh cerita itu berpusat pada proses emosinya dalam menghadapi suatu perubahan yang besar. Nah, di sini ada perjalanan emosional Riley yang memperlihatkan jelas bagaimana sih ego, super egonya, dan dari level kesadaran Freud itu bekerja. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu psikoanalisis. Menurut Freud, psikoanalisis adalah teori kepribadian sekaligus metode terapi yang menekankan pentingnya alam bawah sadar, pengalaman masa kecil, dan konflik batin dalam membentuk perilaku seseorang. Intinya, manusia itu tidak sepenuhnya digerakkan oleh pikiran sadar, tetapi banyak dipengaruhi oleh hal-hal yang tersembunyi dalam pikiran tidak sadar. Dalam teori Freud, kepribadian manusia itu terdiri dari 3 struktur loh, yaitu id, ego, dan superego. Id adalah bagian paling dasar dari kepribadian yang berisi dorongan naluriah, misalnya dorongan untuk mendapatkan kesenangan atau menghindari rasa sakit. Id juga bekerja berdasarkan prinsip kesenangan tanpa memikirkan realitas. Dan ego berfungsi sebagai penengah. Ego berusaha menyalurkan dorongan id, tetapi tetap mempertimbangkan kenyataan. Ego bekerja berdasarkan prinsip realitas. Sedangkan superego adalah sebagian moral dari kepribadian. Ia menyimpan nilai, aturan, serta suara hati yang kita pelajari dari orang tua maupun lingkungan sekitar. Nah, sekarang mari kita terapkan pada tokoh Riley. Dalam film Inside Out, kita diperlihatkan Riley ketika ia ingin sekali kembali ke kota lamanya, yaitu Minnesota. Itu adalah sebuah dorongan naluriah untuk mencari kesenangan dan kenyamanan yang dulu ia pernah rasakan. Can't make Riley feel anything. What have we done? Namun, egonya berusaha menyesuaikan diri dengan kenyataan. Misalnya saat Riley mencoba tampil baik-baik saja di sekolah barunya, meski sebenarnya sedih. Lalu super egonya terlihatkan jelas ketika Riley merasa bersalah setelah mencoba kabur dari rumahnya. Ia sadar tindakannya salah karena bertentangan dengan nilai moral yang ia miliki. I know you don't want me to, but I miss home. I miss Minnesota. Selain struktur kepribadian, Freud juga menjelaskan adanya 3 level kesadaran, yaitu conscious, preconscious, dan unconscious. Yang pertama, conscious atau sadar adalah pikiran dan perasaan yang kita alami saat ini. Nah, pada Riley, conscious ini tuh terlihat ketika ia sadar bahwa dirinya sedang sedih, marah, atau kangen dengan teman-temannya. Contohnya adalah ketika Riley ini menangis di kelas saat memperkenalkan diri. Oh no, we're crying at school! Kedua, preconscious atau prasadar, berisi ingatan yang tidak terlalu muncul, tetapi bisa dengan mudah diakses kembali. Pada Riley, contohnya adalah kenangan saat bermain hoki dan bersama teman-temannya di Minnesota. Kenangan ini tidak terlalu dipikirkan, namun bisa muncul ketika dipicu oleh memori tertentu.
yang terakhir, unconscious atau tidak sadar, adalah bagian terdalam yang berisi dorongan dan konflik yang ditekan. Nah, tokoh Riley ini menyimpan ketakutan yang besar, yaitu dia takut untuk kehilangan kasih sayang dari orang tuanya dan ketidakmampuan untuk menghadapi suatu perubahan yang besar. Hal inilah yang mempengaruhi tindakannya untuk kabur dari rumah, meskipun ia sendiri tidak sepenuhnya menyadari alasan terdalamnya. Di dalam film ini diperlihatkan It Riley yang dikontrol oleh sadness yang terus mengganggu memori Riley sehingga mendorong ia untuk pergi dari rumahnya. Namun, keadaan dihandle oleh ego Riley yang berusaha menyelesaikan dirinya di kehidupan barunya sehingga ia tidak jadi kabur. Dan super ego Riley memberikan sinyal kepada egonya untuk berhenti dengan apa yang telah ia lakukan, yaitu pergi dari rumahnya dan kembali ke orang tuanya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa emosi, id, ego, dan superego serta level kesadaran dari karakter Riley ini saling berperan dalam membentuk cara Riley merespon perubahan besar dalam hidupnya.